never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menyegel pole position dalam MotoGP Jerman. Ia melakukannya secara back-to-back, dengan Grand Prix Italia. Sementara, Marc Marquez crash 3 kali dalam kualifikasi di Sachsenring, Sabtu, 17 Juni 2023. Dalam kualifikasi kedua, awan kelabu mulai berkurang sehingga lintasan kering dengan jejak hujan di beberapa lokasi. Sebanyak 12 pembalap, yang kompak memasang ban slick di depan dan belakang, langsung menetapkan mode agresif sejak awal. Alex Marquez dan Brad Binder menjadi yang tercepat setelah 4 menit, yang kemudian langsung dipatahkan Johann Zarco. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, melejit ke peringkat teratas. Marc Marquez yang berada di urutan ke-12, mengalami high side dan terbanting sangat keras ke depan motornya. Ia sempat dipapah tim medis, kakinya mungkin cedera karena berjalan terpincang-pincang sebelum kembali ke motornya dan membawa ke pit. Menurut laporan, motor pertama yang jatuh di kualifikasi pertama mengalami kerusakan yang butuh waktu untuk memperbaiki. Bezzecchi crash di tikungan 13 ketika kehilangan grip bagian belakang. Ia juga terbanting. Namun, pembalap VR46 Racing bisa berlari untuk kembali ke garasinya. Waktu Bagnaia dihapus karena melanggar bendera kuning yang dikibarkan di bagian itu. Kru Marquez mendapati tekanan karena harus memperbaiki motor dalam hitungan menit. Di sisa 4,5 menit, Marquez kembali lagi ke lintasan. Sementara itu, Bagnaia memimpin dengan 1:22.028, diikuti Jorge Martin dan Luca Marini. Fabio Quartararo berhasil merangkak ke P4 pada 4 menit. Upaya Jack Miller untuk mengetes motor untuk berada di depan berhasil pada 2 menit. Namun, ia tak bisa menghadapi gempuran para pembalap Ducati. Kekecewaan ditelan Johann Zarco dan Marc Marquez yang crash pada detik-detik terakhir. Di tengah situasi yang penuh drama dan crash, Francesco Bagnaia bisa mengambil pole position dengan tenang. Ia akan memulai balapan dari baris pertama bersama Luca Marini dan Jack Miller. Trio Ducati, Zarco, Bezzecchi dan Jorge, berada di belakang mereka. Marquez akan start sejajar dengan adiknya, Alex Marquez, dan Brad Binder. Sedangkan, 3 posisi terbawah kualifikasi dihuni Aleix Espargaro, Enea Bastianini dan Quartararo. Sementara itu, Alex Rins harus menunggu hingga pekan depan untuk menjalani operasi pada kakinya akibat kecelakaan di MotoGP Italia. Meski begitu, bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, meyakinkan pemulihannya tidak akan berlangsung lama. Hampir sepekan setelah kecelakaan hebat yang dialaminya saat sprint race Mugello, Rins masih harus menjalani operasi utama pada kaki kanannya yang mengalami patah tulang tibia dan fibula. Operasi darurat dilakukan di Firenze untuk memasang fiksator sehingga ia dapat diterbangkan ke Madrid. Mantan rider Suzuki harus menjalani operasi lanjutan langsung pada tulangnya. Peradangan belum memungkinkan dan dijadwalkan minggu depan. Kami semua sangat sedih, komentar Cecchinello, di situs resmi MotoGP. Tentu saja, kami mendukungnya semampu kami karena kami tahu bahwa bagi seorang rider, pada momen seperti ini, sulit untuk dihadapkan pada hari-hari seperti ini, terutama karena ia baru akan menjalani operasi terakhir minggu depan. Ia mengalami patah tulang tibia dan fibula, di bagian bawah fibula, ke arah malleolus. Ini adalah patah tulang ganda. Dia mungkin akan membutuhkan pen di tibia dan beberapa skrup di malleolus. Para dokter yang menangani pembalap Spanyol itu telah merencanakan program pemulihan agar kembali pulih dalam waktu cepat. Yang positif adalah bahwa dokter charter, dokter MotoGP, telah bertemu dengan tim medis yang merawat Alex di Madrid. Dia mengatakan sudah diyakinkan bahwa masa pemulihannya tidak akan terlalu lama, karena mereka telah memikirkan jenis operasi dan bagaimana mengembalikan semuanya ke tempatnya. Cecchinello menambahkan, 3 hari setelah operasi, dia akan bisa pulang dan perlahan-lahan memulai pemulihannya. Tentu saja, tidak bisa berjalan, tetapi itu melibatkan ruang hiperbarik dan fisioterapi untuk mengurangi peradangan.